Halo sahabat tani, salam jagat tani. Perkenalkan, nama saya Heru Purnomo. Selamat datang di Sweetberry Agrowisata di Kebun Puncak Resort yang terletak di Cipanas, Puncak, Cianjur. Di Sweetberry ini ada stroberi, kemudian ada jambu kristal juga, kemudian kita ada wahana juga buat anak-anak. Stroberi ini adalah salah satu buah yang sangat menarik, disukai oleh semua kalangan dari anak kecil sampai dengan orang dewasa sangat menyukai stroberi karena warnanya yang menarik dan bentuknya juga. Kita dari tahun 2008 ya, kita pertama buka 2008 Sweetberry Agrowisata ini. Awalnya kita hanya konsepnya untuk pemasaran ke pasar langsung ke Jakarta ya. Tetapi karena lokasi kita ada di tengah-tengah perumahan, ya tengah-tengah komplek villa. Nah, kemudian banyak tamu yang berkunjung ke sana ketika kita melakukan aktivitas. Nah, mereka ingin memetik. Nah, akhirnya saking banyaknya tamu yang datang, kemudian kita rubah konsepnya. Jadi kita rubah dengan agrowisata. Jadi kita menerapkan agrowisata untuk petik stroberi. Perubahannya sangat jelas ya. Pertama kita dari pendapatan ya. Kalau kita ketika mengirim ke Jakarta ke toko-toko biasanya ada tenggang waktu termin pembayaran, kemudian kualitas juga benar-benar, kemudian kita ada pengepakan, biaya pengiriman. Nah, kemudian harga juga biasanya kita tidak terlalu tinggi ya, hajar standar. Ketika kita menerapkan untuk wisata petik ini, jadi tamu yang datang ini ya, kita bisa memberi harga yang tinggi ya. Kita mendapatkan harga yang tinggi karena sensasi orang kita memetik itu akan berbeda ya. Ketika kita membeli buah ini di pasar ya, itu mungkin buah sudah berapa hari yang lalu mereka petik ya dari pasar, kemudian mungkin kurang segar. Tapi kalau kita di sini kita bisa langsung bisa merasakan sensasinya bagaimana memetik stroberi dari pohonnya langsung, dan memang rasanya lebih segar. Itu berbeda dengan dibanding ketika kita membeli buah dari pasar. Ya biasanya biasa saja ya. Jadi ketika mereka metik, karena kan mereka mencicipin, ya mungkin kalau 1-2, mungkin kan ada orang yang memang iseng gitu lah ya, iseng, cuman jadi metiknya tuh tidak ditimbang, tidak dibayar, jadi hanya mereka metik kemudian dia makan. Makanya kita ada sedikit aturan. Jadi ketika mereka masuk ke sini harus memetik ya. Jadi kita ada tiket masuknya, tiket masuk itu dapat jus. Jadi tiket masuk itu 15.000, mereka sudah dapat jus. Jadi sama aja ketika mereka membeli jus ya, jadi dianggap udah free ketika tiket masuk itu. Nah, kemudian nanti buahnya ditimbang ya, 1 kilonya kita 80.000. Tapi tergantung, tidak mesti 1 kilo, satuan pun tidak apa-apa. Kadang-kadang mungkin seperti sekarang trennya orang lagi suka selfie media sosial ya, mereka cuma masuk kemudian selfie seperti itu aja. Jadi mungkin metiknya tidak banyak, hanya kita spot fotonya aja mungkin. Nah, spot foto kita benar-benar alami gitu, kita tidak buatan. Makanya terkadang ada bulan-bulan tertentu ketika kita mungkin tidak ada buah, karena kan namanya tanaman itu tergantungan alam ya, jadi tidak setiap saat. Alhamdulillah sekarang di bulan Januari ini kita lagi panen, bisa dibilang panen raya ya. Bisa dilihat buah-buah kita juga cukup banyak. Nah, jadi memang bulan-bulan ini cukup banyak ya. Nah, sedangkan di bulan-bulan biasanya setelah bulan Maret, April, nah kesana itu biasanya agak susah buahnya. Tapi kita tetap ada, tapi tidak sebanyak yang seperti sekarang ini. Iya, karena kita luas kebunnya. Karena kita juga menerapkan penanaman sistem bergantian. Jadi kita per bulan itu kita harus ada penanaman buat mengantisipasi ketika ada tamu yang datang, jangan sampai mereka kecewa. Walaupun dengan sistem seperti itu, tetap aja mereka masih ada yang kecewa. Apalagi ketika kita buah sedikit, kemudian tamu yang datang banyak, nah mereka akhirnya ya kecewa. Tapi paling tidak kita usahakan bahwa setiap tamu yang datang tuh ada stroberinya. Dia minimal di ketinggian 1000 meter di atas permukaan air laut ya, jadi minimal itu. Semakin tinggi semakin ukuran buahnya semakin besar. Kalau semakin rendah ukuran buah lebih kecil ya, karena penyinaran matahari kan lebih terik dia. Masa panen stroberi ini setelah umur kita tanam, umur 2 bulan dia sudah mengeluarkan bunga ya. Kemudian 1 bulan kemudian siap panen. Jadi itu kurang lebih sekitar 3 bulan. 3 bulan setelah tanam itu sudah bisa dipanen. Sebenarnya yang paling produktif ada yang seperti ini kita. Ya, hidroponik. Kenapa? Karena ini populasinya lebih padat. Ya, kalau yang di lapang itu, yang di karung, yang kita di lapang itu populasinya sekitar
60.000, 60 sampai 80.000 per hektar ya. Kalau di sini ini bisa sampai 3 sampai 4 kali lipatnya. Bisa sampai 120.000. Karena kita kan bisa bersusun, kemudian jaraknya hanya 20 cm. Ya, jadi ini populasi lebih padat. Hanya biaya, kembali ke biaya. Karena investasi kita untuk awalnya ini akan lebih mahal dibanding kita dengan penggunaan yang sistem di lapang. Sebenarnya kalau cuaca yang bagus justru dia di musim kemarau. Ya, di musim kemarau dia sangat bagus karena di musim kemarau ini penyinaran matahari penuh, kemudian jamur-jamur juga berkurang dan pembungaan biasanya lebih tinggi ya. Dan rasa biasanya kalau musim kemarau dia lebih bagus. Stroberi bisa tanam di rumah, bisa dengan sistem hidroponik seperti ini, ya dengan skala kecil ada, bisa juga dengan sistem pot. Ya, yang pasti ketika kita menanam, para sahabat tani nanti menanam stroberi, yang perlu diperhatikan adalah medianya. Jadi medianya itu tidak boleh terlalu padat ya. Jadi artinya dia mesti poros, agak poros. Apalagi dalam kondisi di pot ya. Karena ketika nanti kurang poros, kemudian ada padat, kemudian ada genangan air, stroberi tidak suka. Ya, itu tanamannya biasanya akan akarnya cepat mati. Jadi mesti yang poros ya. Tadi yang saya bilang bahwa kita campurannya adalah tanah, kemudian pupuk kandang dan sekam. Jadi itu campurannya sehingga benar-benar medianya itu poros. Tanah bisa 2 atau 1, kemudian sekamnya bisa 1, pupuk kandangnya 1. Jadi itu yang sampai sekarang kita lakukan seperti itu, sehingga media itu poros ketika, apalagi di pot ya, pot itu kan terbatas ya. Kalau medianya kurang bagus, dia bikin genangan, kemudian nanti akan busuk akarnya. Tanaman stroberi ini sendiri kalau perawatan yang bagus itu bisa sampai 2 tahun. Ya, 2 tahun dia bisa usianya sampai 2 tahun. Tapi kalau memang ada penyakit, kemudian mungkin perawatan kita kurang bagus, 1,5 tahun kadang-kadang kita sudah bongkar. Untuk ketika kita mau memulai untuk budidaya stroberi, yang pertama mungkin ilmunya. Ya, jadi harus punya ilmunya dulu, kemudian keberanian, itu yang paling penting. Jadi kuncinya adalah keberanian. Terkadang orang tahu ilmunya, tapi dia tidak berani untuk memulai, tidak akan bisa berhasil. Jadi kuncinya adalah ilmu dan keberanian. Ketika dia punya keberanian, sebenarnya kalau modal mungkin relatif sekarang sudah tidak ya, karena tidak begitu bermasalah, karena mungkin ada investor lah, mungkin ada beberapa lembaga pembiayaan juga. Tapi yang pasti adalah kita punya ilmunya, punya pengalaman, dan punya keberanian. Kalau mau bergabung, kita belajar, kita bisa di sini ya. Kita juga menjalankan beberapa, mungkin kalau ada yang mau belajar nggak apa-apa ya, dari siapapun yang mau belajar mengenai stroberi ya. Kebetulan kita juga sekarang lagi mengembangkan ada tanaman anggur ya, tanaman anggur mungkin sekarang kan lagi mulai ngetren nih anggur nih ya. Ya, cuman kelebihan dari anggur ini dia bisa ditanam di berbagai tempat. Ya, kalau stroberi khusus hanya di dataran tinggi. Kisaran omsetnya mungkin kalau kita tergantung ini ya, tamu ya, karena kita kan konsepnya buat tamu ya. Kalau di musim liburan ya mungkin omsetnya cukup tinggi ya. Kita mungkin di rataan nyampe mungkin ada 100 ya. Ya, tapi kalau pas tidak ada liburan ya sekitar 3/4-nya lah.